Itu loh, polisi setan kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto ketiga polisi setan itu ya di Nusa Kambangan. Kalau menurut saya pribadi, kepolisian Indonesia adalah kepolisian terkotor, terkorup sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. 12 nama terlapor soal pencemaran nama baik terkait ijazah Pak Jokowi akhirnya satu persatu mulai dipanggil Polda Metro Jaya sebagai saksi, teman-teman. Nah, ini sepertinya bakal seru nih ya. Bakal seru dan 12 nama terlapor tersebut bakal panik walaupun statusnya masih sebagai saksi. Dan juga ini Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penjelasan kenapa kesan dari penanganan kasus ijazah Pak Jokowi, pencemaran nama baik soal ijazah Pak Jokowi ini terkesan lamban. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya tadi sudah menyampaikan di Kompolnas ya bahwa pemanggilan kepada wartawan seperti ini tidak benar dan tidak bisa dibenarkan dan tidak boleh dibenarkan. Karena kita punya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang mengatur supaya kita tidak kembali ke zaman jahiliyah Orde Baru lagi, di mana pers dan wartawan tidak boleh memberitakan apa yang tidak disukai penguasa. Supaya kita tidak kembali ke zaman itu lagi, kita punya Dewan Pers. Dewan Pers itu gunanya untuk memanggil pihak-pihak terkait apabila ada ketidaksesuaian dalam pemberitaan. Ketidaksesuaian itu apa? Misalnya dibilang bajunya hitam padahal bajunya putih, kira-kira begitu. Nah, nanti akan dipertemukan dengan yang tidak terima dengan pemberitaan itu. Nah, saya baru saja mendapatkan juga surat panggilan saksi ke-1. Nah, kenapa saya duluan nih? Kebiasaan ini Polda Metro Jaya ya, memanggil wartawan duluan. Mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang dipanggil, tapi nggak tahu sudah pada dapat apa belum. Saya dipanggil untuk tanggal 14 Agustus 2025. Nanti kita akan berkoordinasi dengan para kuasa hukum. Apa langkah selanjutnya yang terbaik? Karena kan yang di Kompolnas baru berjalan nih. Apa gara-gara kita ke Kompolnas tiba-tiba dipanggil jadi saksi? Atau apa gara-gara apa lagi nih? Apa gara-gara Kapoldanya diganti kita dipanggil jadi saksi? Ah, ya kan? Jadi kita bingung. Apa sih cara berpikirnya Polda Metro Jaya ini? Kenapa tanggal 14? Kenapa? Polri ini masih mengecewakan menurut saya. Masih berpikir dengan caranya sendiri, dengan kotak kecil yang dia tahu sendiri, hanya segitu aja. Jadi ya terima kasih undangan untuk jadi saksi ini, panggilan untuk saksi ini. Nanti akan saya sikapi bagaimana semestinya. Nah, inilah ya, ngakunya wartawan, ngakunya pers, ya berlindung dari undang-undang pers. Inilah kalau emang betul dia wartawan, ya menyampaikan informasi yang akurat, yang berimbang, bukan berpihak kepada suatu kelompok. Jejak digital tidak bisa hilang ya. Podcast mereka dengan Roy Suryo, Rismond dan lain-lain yang intinya orang-orang yang tidak suka dengan Pak Joko Widodo. Berlindung dengan undang-undang pers, seolah-olah dia tidak bisa sama sekali tersentuh oleh hukum. Ini nggak bisa, teman-teman. Ini provokator ya, provokator bertopeng wartawan. Sekarang pada panik ya, pada panik. Ya udah, datang aja nanti sebagai saksi. Ya syukur-syukur nanti sudah datang sebagai saksi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Biar berkurang provokator-provokator yang bikin rusuh di negeri ini. Setelah dinantikan statementnya begitu ya, akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini angkat bicara mengenai dugaan ijazah milik Pak Jokowi, Presiden ke-7 yang sampai sekarang masih menuai polemik. Ditambah lagi pengusutan kasus ini tuh juga dinilai kok lama banget gitu ya. Kenapa kok nggak selesai-selesai? Padahal sudah ada bukti dari Barreskrim yang menyatakan ijazah ini asli, sudah ada saksi-saksi yang kemudian diperiksa. Tapi kenapa kok problematika perkara ini justru semakin panjang dan tidak lekas ada tersangka, kalaupun memang ada tersangka dalam polemik ini, Tribuners. Menanggapi hal tersebut,
ketika dikonfirmasi begitu ya, Listio Sigit ini menegaskan bahwa sampai sekarang proses pelaporan ijazah ini sedang dikerjakan secara profesional sesuai dengan legal standing yang memang berlaku ya Tribuners ya. Listio Sigit ini juga menyebutkan bahwa pihaknya nanti bahkan akan melibatkan pihak eksternal dalam hal ini. Pihak eksternal itu nantinya yang akan membantu untuk menguji ataupun mengawasi kinerja yang kemudian sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Disampaikan juga bahwa sampai sekarang langkah-langkah komprehensif juga sedang dilakukan begitu ya untuk kemudian menindaklanjuti problematika yang sekarang bisa terjadi. Hal ini juga kemudian menjadi salah satu langkah dari Kapolri Tribuners untuk menjaga kinerja dari Polri agar kemudian nantinya seluruh proses yang berlaku ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita bersabar, kita tunggu aja ya, prosesnya sedang berjalan teman-teman ya. Saya tunjukkan kepada Kompolnas yang mengawasi kinerja kepolisian yang seharusnya melaporkan langsung kepada Presiden, bukan kepada Jokowi ya. Semoga laporan aduan kami ini bukan dilaporkan kepada Jokowi di Solo karena dia sudah mantan. Harusnya aduan kami itu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahwa saya tunjukkan tadi ya, laboratorium forensik Bareskrim Polri itu laboratorium tidak punya harga diri, suka memanipulasi, rusak, kotor ya, karena hasilnya berdasarkan pesanan. Salah satu kasus dari sekian banyak, salah 3 kasus Vina Cirebon, kasus KM50, kasus Jessica Wongso terutama ya. Polisi setannya siapa? Yaitu Tito Karnavian. Berikut polisi setan lainnya siapa? Krisnamurti yang sekarang menjabat di Tipidum Kadip Pintar. Terus sekarang polisi setan lainnya, kepala laboratorium komputer forensik itu Muhammad Nual Azhar. Ya, kasus Jessica pangkatnya masih AKBP, sekarang sudah Brigjen. Itu loh, polisi setan kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto, ketiga polisi setan itu ya di Nusa Kambangan. Kalau menurut saya pribadi, kepolisian Indonesia adalah kepolisian terkotor, terkorup sedunia. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto, rakyat sangat berharap pada Anda untuk membenahi secepat-cepatnya, ya, secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 2025 ya, tanggal 7 hari ini, 10 hari lagi tunjukkanlah ya bahwa Pak Prabowo Subianto adalah presiden yang merdeka. Merdeka dulu Pak dalam memilih Kapolri, Jaksa Agung, menteri-menteri yang menjadi limbah dari Jokowi. Baru kita bisa merayakan 17 Agustus. Kalau presidennya saja tidak merdeka, maka rakyatnya pasti belum merdeka. Oleh begitu aja, terima kasih. Luar biasa Rismon ya, sampai sebut setan. Polisi Indonesia ini terburuk di dunia. Ini gimana teman-teman? Gimana nih teman-teman ya? Merembet-rembet ke kasus Vina Cirebon, ke Jessica Wongso, dari ijazah palsu merembetnya kemana-mana. Udah pada panik ya, panik. Gimana teman-teman? Silakan ketik di kolom komentar teman-teman ya. Dan akan mengalami masa depan yang buruk akibat mulut yang buruk, otak yang buruk, tudingan yang buruk. Dan laporannya Pak Paiman juga jalan. Iya, saya minta bukan hanya dijadiin tersangka, segera ditangkap. Mulut mereka ini, apalagi bertiga itu, Rismon, Roy dan Tipa itu. Pak Jokowi sakit kulitnya, kalau saya bilang Pak itu skincare alergi obat aja. Dibilang akibat menanggung beban berbohong 10 tahun gitu. Tuhan kasih luka itu mau sampaikan kepada masyarakat, nggak usah lagi membawa-bawa nama Islam untuk menghajar atau mengejar Pak Jokowi ya. Orang Islam itu nggak diajarkan begitu. Rasulullah mengajarkan kesantunan, kesopanan. Ini kecuali berperang, kecuali Pak Jokowi bawa senjata sama ini ibu-ibu rempong semua ini. Pak Jokowi udah nggak jadi presiden di Solo, hidup dengan tenang, mereka masih bilang saya membela orang sesat. Itu kan kurang ajar ya. Jadi tidak usah bawa-bawa nama Islam. Saya juga orang Islam ya. Saya malu melihat ibu-ibu ini. Nah itu dia video kita kali ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Luar biasa Rismon Syanipar ya, sebut kepolisian Republik Indonesia ini adalah kepolisian terburuk di dunia. Ini gimana teman-teman? Kita minta kepada pihak yang berwajib, pihak kepolisian ya, cepatlah ini diselesaikan agar kegaduhan-kegaduhan seperti ini tidak terjadi lagi, berkeliaran kemana-mana ya, keluar-keluar di media massa, di media sosial, bikin kegaduhan.
Inilah yang tidak diinginkan oleh Pak Prabowo Subianto ya, supaya dalam negeri ini bisa tenang, pemerintahan bisa melakukan tugas-tugasnya dan menjalankan kebijakan-kebijakannya dengan tanpa adanya gangguan-gangguan hal-hal yang seperti ini lagi, teman-teman ya. Silahkan ketik komentar kalian terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share videonya agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.